Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar, pemandu acara podcast Ujung Pandang Express upex.co.id. Podcast yang disiarkan oleh Harian Ujung Pandang Express sebagai salah satu media alternatif Harian Bisnis Ujung Pandang Express. Media ini sebenarnya ada 3, ada di online, ada di Spotify dan channel YouTube video. Baik, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu, yang penuh dengan inspirasi, seorang perempuan pengusaha yang kalau kita keliling Makassar, kita akan menemukan beberapa outlet yang merupakan hasil buah tangan beliau, seperti Cokolisius, Bolu Rempah, dan Uncle Kok. Beliau adalah Dr. Gigi Vika Kurniawati. Assalamualaikum, Dok. Iya, waalaikumsalam, Pak. Saya baru mengundang pengusaha yang punya titel dokter ini. Apa kabar, Dok? Iya, alhamdulillah sehat. Ya. Gimana ceritanya sampai terjun ke dunia bisnis ini, apalagi bisnis kuliner? Punya hobi masak atau gimana? Silakan. Oh, iya. Kisah ini. Kisah di suatu hari. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum teman-teman pendengar ya, apa sih istilahnya ya? Pendengar ya, penonton. Pembaca juga karena kita terbitkan di korannya juga, di online ya. Berarti pendengar, pembaca dan penonton ya dari Ujung Pandang Express. Terus buat teman-teman UPEX juga, terima kasih pastinya ya udah mengundang kami silaturahmi ke sini hari ini. Jadi saya dihubungin kemarin, katanya pengen share cerita tentang Cokolisius awal berdirinya gitu. Ya, tahun 2013 ya awal berdirinya Cokolisius, itu sekitar 8 tahun lalu ya, sekitar 8 tahun lalu kurang lebih. Jadi saya sebenarnya profesi awalnya itu adalah seorang profesional ya, saya dokter gigi. Dokter gigi. Saya praktek di satu tempat praktek di Tamalate, di Jalan Tamalate. Jadi di sebuah apotik. Iya. Terus kemudian ternyata sebenarnya memang nyari sih waktu itu. Jadi nyari opportunity lain untuk niat awalnya waktu itu sebenarnya karena kalau saya praktek, saya harus ninggalin anak-anak kan malam iya, gitu. Terus sementara saya prakteknya praktek swasta. Iya. Praktek swasta. Jadi saya bukan nggak mencintai profesi itu, saya sangat mencintai profesi itu. Cuman saya sebenarnya pengennya saya bisa prakteknya tuh pagi. Cuman karena saya praktek swasta di sebuah apotik, saya udah coba sebenarnya mindahin prakteknya pagi. Cuman pasien kan tidak teredukasi untuk mendapatkan pelayanan kedokteran gigi di pagi hari. Jadi waktu itu saya udah coba setahun sebenarnya untuk mindahin. Jadi sudah ada niat, nggak bisa nih kalau anak saya udah masuk sekolah SD, saya kan pergi praktek jam 5 sore. Kalau anak saya sampai rumah, misalnya dia pulang biasanya kan SD jam 2 ya, sampai rumah waktu itu belum pandemi ya, jam 3 sampai rumah. Berarti saya cuman bareng sama anak saya 2 jam, karena jam 5 saya harus praktek. Terus jam 5 saya praktek paling sampai rumah jam 12 malam kan, jam 11 saya bersih-bersih dan sebagainya baru bisa kelar jam 12. Nanti besok pagi kami bangun, saya di rumah, anak saya sekolah. Jadi kan nggak pernah ketemu kan. Iya. Jadi waktu itu sih. Terus kepikirannya kalau keadaan ini belum terjadi sebenarnya waktu itu, karena waktu itu anak saya masih TK ya. Iya. Jadi masih lebih fleksibel, masih bisa saya bawa praktek dan sebagainya. Cuman waktu itu saya kepikiran kalau dia udah SD nih, wah bisa-bisa habis waktu untuk bersama dia gitu kan. Jadi saya sedang mencari opportunity lain sebenarnya waktu itu. Nah, mungkin ya Allah memberikan jalan dengan cara ini, karena memang sudah kita kan akan menemukan apa yang kita cari betul. Jadi waktu itu karena nyari itu, jadi
jalannya ada aja dari Allah, terus nggak kepikiran, sebenarnya nggak pernah kepikiran akan buka toko kue. Sampai saat ini pun kalau saya duduk ya, saya duduk di toko misalnya gitu, terus melihat toko itu, terus saya bilang gini, apa benar ini bagian dari usaha kami gitu. Karena waktu itu yang kepikiran memang mau punya malah waktu itu kepikirannya pengen punya praktek di pagi hari gitu. Makanya saya bilang saya udah nyoba setahun kan. Nah terus atau kalau enggak pun saya mau punya usaha tapi masih di bidang kedokteran gigi pastinya, karena kan itu bidang yang saya pahami kan gitu. Entah saya buka toko alat kah gitu. Pokoknya belum kebayang sih sebenarnya. Nah terus pas melahirkan yang anak yang kedua, si Aisyah itu tahun 2013 bulan Juli kan dia lahir. Nah waktu itu terus ya mungkin ya lagi-lagi balik lagi jalannya dari Allah. Waktu itu dia kan saya selalu direct breastfeeding ya, jadi saya menyusui memang full anak dari anak pertama, kedua, ketiga sampai yang ini. Nah jadi waktu yang anak kedua itu dia tidak mau asinya dipindahin ke botol. Jadi saya pergi praktek itu jam 5, dia nangis sampai malam gitu. Karena nggak mau dia dipindahin ke botol. Waktu hari pertama saya berpikir, oh mungkin dia belum adaptasi kali ya, besok besok bisa. Jadi sampai hari ketiga setiap malam dia nangis dan setiap malam saya harus terbirit-birit pulang untuk jadi langsung ninggalin pasien kan, karena kan anak-anak kalau udah nangis itu kayak gimana yang sampai merah kan, apalagi itu masih bayi. Jadi udahlah, waktu itu suami saya yang melarang, jadi dia bilang gini, cuti aja 6 bulan gitu, nggak usah praktek untuk menyusui si baby ini. Iya, saya waktu itu ya dalam posisi sebenarnya pengen dapat dukungan dalam hal gini, tolong bantu gimana caranya saya bisa tetap praktek, tapi anaknya tetap bisa ASI gitu. Tapi kan ya lagi-lagi jalan dari Allah. Disuruh berhenti. Cuman saya bilang kalau saya berhenti 6 bulan, terus saya ngapain? Bukan saya ngapain sih, bisa-bisa hilang kan skillnya gitu 6 bulan. Terus beliau bilang, terus pertanyaan saya lagi, terus 6 bulan saya nggak praktek, terus saya dapat uang dari mana? Sebenarnya waktu itu saya dapat duit dari mana? Karena kan sebenarnya dibiayain sama suami, cuman kan saya perempuan yang terbiasa bekerja udah mandiri gitu. Jadi yang kepikiran waktu itu saya ngasih duit sama mama saya gimana misalnya, terus saya kalau pengen beli ini masa bergantung gitu. Ya terus mungkin karena berdebat nih ceritanya ya waktu itu, terus beliau bilang gini, nanti kalau itu ditinggal bisa dapat insya Allah dapat rezekinya lebih banyak dari yang sekarang. Jadi semacam disumpahin mungkin ya, tapi disumpahinnya untung yang bagus ya. Jadi ya udah, jadi saya bilang gini, ya sudah kalau gitu saya mau bikin kue. Padahal waktu itu cuman asal ini lagi berantem nih ceritanya. Terus bilang saya mau bikin kue besok belikan saya mixer dan oven yang besar gitu. Dan ini, itu pertama kali jadi sebenarnya saya udah sering bikin kue tapi pakai oven kecil yang di rumah, cuman untuk dimakan sendiri gitu. Terus saya bilang waktu itu ya, kalau gitu beliin saya oven sama mixer besok ya yang besar. Saya mau jualan kue. Kan tadi bilang kalau usaha di rumah duitnya lebih banyak. Besok saya mau bikin kue. Udah, jadi dia kan laki-laki tuh ditantang ya. Besok saya belikan gitu. Beneran besok dibelikan. Ya udah, terus itu oven kan gede, mixer gede. Ini tidak ada dasar sama sekali. Cuman ya lagi-lagi semua kan ada di YouTube ya. Pokoknya mau belajar tinggal buka di medsos, di YouTube. Ya sudah terjadi gitu. Akhirnya terus ada pasti waktu itu bingung. Terus jualnya bagaimana? Cara menjualnya? Waktu itu kan kebetulan adik saya jualan online kan. Jadi ikutlah waktu itu saya belajar dari beliau. Nah, ya udah keterusan sampai pas udah 6 bulan saya udah selesai menyusui. Anak saya kan udah MPASI kan, kalau udah 6 bulan eksklusif. Jadi ceritanya udah bisa nih sebenarnya. Waktu itu terus ditanya sama suami, jadi mau praktek lagi atau lanjut? Terus saya bilang,
Sepertinya Lanjut. saya mau lanjut ini saja. Saya nggak praktek gitu. Iya. Itu sih cerita awalnya. Saya waktu itu kenal Dr. Vika itu dari Instagram, Oh gitu. Cokolisius. Iya iya. Terus waktu itu sempat saya wawancara juga. Nah, Dok, waktu itu kan coklat, makanan coklat di Makassar belum bahkan belum ada ya outletnya kalau waktu itu. Mungkin cuma ada satu ya, dapur coklat kalau saya nggak salah ya. Nah, masuk ke pasar itu dengan cake coklat, gimana? Apakah harus belajar khusus atau gimana tuh, Dok? Sebenarnya gini, kan banyak yang suka nanya apa harus belajar khusus. Iya, Kalau saya iya. bilang harus belajar khusus, iya harus. Iya. Sampai sekarang juga saya masih belajar, baik belajar dari sisi teknik marketingnya, teknik sellingnya, terus Iya. dari sisi operasionalnya mungkin karena sekarang makin besar ya, pasti dia ribet di operasional. Terus pengembangan produk, Iya. ide-idenya, terus develop tim itu kan semua hal yang perlu dipelajari ya. Kalau ditanya perlu belajar atau enggak, ya Iya, perlu. Cuman sebenarnya waktu awal saya nggak sekeren itu juga. Bener. Ya itu Iya. karena Allah ya. Jadi kalau ditanya Masya Allah. harus belajar, ya benar harus Benar, harus. belajar. Cuman sebenarnya momentum itu ya. Iya. Kalau saya membahasakannya, momentum itu kan dari Allah. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu momentum itu kapan datangnya. Kapan Sebenarnya datangnya. ya, andai kata ya, waktu itu saya udah belajar lebih siap, mungkin bisa lebih sukses kali. Cuman karena waktu itu saya nggak Iya. punya persiapan, jadi ya agak lambat ya. Sebenarnya betul. kalau waktu itu saya lebih siap, dalam artian saya udah punya Udah ilmunya semua. Begitu Allah kasih momentum itu kan kesempatan, opportunity, rezeki yang Allah buka, maka bisa jadi lebih besar gitu. Kan banyak pengusaha kuliner online utamanya dia berhenti di online situ aja, tidak berkembang buka outlet. Nah ini luar biasa, kita berkembang bikin outlet dan itu di mana-mana. Kemudian tambah lagi outlet baru, bolu rempah. Nah yang mengelola manajerialnya itu sendiri atau ada tim yang didatangkan begitu untuk membantu? Gimana tuh, Dok? Aduh, ini pertanyaannya berat. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke situ continuous improvement ya. Jadi sebenarnya kami itu berproses. Iya. Jadi kalau ditanya apakah dipersiapkan, apakah didesain, apakah ya pasti dipersiapkan, pasti didesain, tapi nggak sekeren itu juga balik lagi. Jadi kami setiap hari buat saya pribadi mungkin ya motonya lakukan yang terbaik yang saya bisa hari ini. Jadi saya nggak pernah berpikir bahwa ya udahlah kalau saya coba aja, kalaupun gagal kan masih ada kesempatan besok. Ya kalau itu tentang mindset ya. Jadi kalau di saya, di saat ada sesuatu challenge atau tantangan yang saya hadapi atau harus saya selesaikan, maka kalau yang saya lakukan itu adalah yang semaksimal yang saya bisa. Saya nggak pernah jadi continuous improvement itu tadi. Jadi kalau saya bisanya hari ini sampai segini, ya udah saya lakukan segini. Tapi besok saya akan berusaha lagi yang lebih baik. Cuman dalam artian nggak berarti bahwa saya nggak maksimal hari ini. Gitu. Oh iya. Nah, demikian pula dengan itu tadi. Kan tadi ada saya tarik yang menarik yang Bapak bilang. Kadang ada yang dari online terus takut untuk buka outlet ya. Sebenarnya takut itu kan sunatullah ya. Itu sifat dasar manusia gitu ya. Dan takut itu sebenarnya adalah sensor yang Allah berikan agar kita bisa aware. Ya, kita bisa aware dan kita bisa mengidentifikasi ada bahaya atau enggak. Amigdala ya ceritanya. Jadi gimana caranya? Takut itu bukan dilawan sebenarnya, tapi diseimbangkan. Jadi enggak juga bahwa kita maju aja tanpa perhitungan. Betul. Tapi semua dihitung. Tapi kalaupun semua sudah kita hitung, let's say kita bilang udah pasti nih berhasil ya, udah pasti nih achieve misalnya. Apakah terus kita nggak punya rasa takut? Pasti tetap ada ya, walaupun kita bilang saya akan berhasil nih, tapi rasa takut itu pasti tetap ada. Jadi sebenarnya
yang perlu kita lakukan ya kalau memang sudah itu yang maksimal yang kita bisa, Iya. ya masalah mau berhasil atau enggak Kita serahkan itu kita karena saya juga nggak selalu berhasil, banyak juga Oh, iya? sebenarnya kata siapa saya selalu berhasil, atau kita cerita bisa kegagalan diceritakan aja ya. salah satunya aja. Kegagalan saya juga Iya. banyak. Jadi dari sekian brand yang kami buat, Iya. mungkin kalau orang bilangnya banyak brandnya Iya. ya yang berhasil. Ya berapa brand dulu yang kami udah coba kembangkan, dan yang berhasil kan yang ketahuan sama Yang orang, yang nggak berhasil kan juga nggak ketahuan, kedengeran nggak ya, kedengeran. karena kan nggak berhasil, jadi orang Iya, nggak iya, tahu nggak kalau ada gitu. Iya. Cokolisius ini kalau kita ikuti perjalanannya, bahkan jejak digitalnya masih ada, sempat bikin heboh nasional dulu. Nah itu salah satu yang membuat naik namanya juga. Itu gimana tuh ceritanya sampai bikin heboh nasional dulu waktu itu? Itu bagian dari momentum yang Allah siapkan ya. Iya, iya. Itu bagian dari momentum. Jadi itu nggak didesain, dan Iya. itu sebenarnya rezeki, benar-benar Betul. rezeki. Karena akhirnya bahkan banyak yang bilang itu disetting ya, Iya, supaya iya. viral gitu. Bahasa apa komunikasi supaya Kita sengaja membuat kericuhan itu Iya. supaya akhirnya terangkat di media, dan akhirnya banyak orang yang Banyak. tahu. Sebenarnya nggak disetting, bener deh. Kalau disetting ya, saya waktu itu sampai Stressing. stres sendiri karena kan ternyata Ya, disorot. dihujat itu Iya, nggak enak disorot. ya. Apalagi di netizen kan tidak ada akhlak. Saya langsung kebayang kalau artis dihujat itu berarti kayak gini caranya. Ini yang dihujat brand loh, bukan Iya, saya pribadi iya. yang dihujat. Tapi itu kan bener-bener sampai disumpahin, tokonya tutup kan, Iya. macam-macam lah. Jadi itu momentum yang Allah siapkan. Tapi sebenarnya gini, itu Iya. ada cerita di baliknya. Jadi itu kan terjadi tahun 2018 ya, 2018. Sebelum pandemi, jauh sebelum. 2018 jauh sebelum pandemi, 2008. Ya, 2018 bulan 4 kalau nggak salah itu. Bukan November. Oh, November. 2017. Kalau saya nggak salah Oh iya, 2018. menjelang akhir tahun. 2018 benar-benar. Nah. Nah, iya. Jadi waktu itu memang setahun sebelumnya kami itu sudah mencanangkan bahwa oh ya kita mau bersiap ya, kita mau punya outlet yang banyak gitu. Kita mau menambah outlet, udah ada sebenarnya di grand plan gitu. Iya. Tapi juga belum tahu caranya karena capex-nya Cokolisius itu kan besar. Sementara kami terkendala di modal ya. Iya. Jadi mau buka outlet tambahan, tapi untuk menambah satu outlet di Cokolisius itu Betul. capital expenditure-nya lumayan gede gitu. Kenapa gede? Karena utensilnya memang yang besar-besar gitu. Sekitar berapaan tuh? Ya adalah nilai tertentu ya. Pokoknya kalau di kami ya Iya. itu besar nilainya waktu itu. Jadi disebut aja terus, oke, dan disebut dan diyakini. Insya Allah ada jalannya, insya Allah ada jalannya untuk kita bisa punya outlet yang banyak. Tapi jalannya apa juga nggak tahu waktu itu. Ya ternyata jalannya harus dijatuhin dulu. Tapi luar biasa, recovery dari situ, dari dihujat itu kan. Setelah dihujat kan. Iya, artinya bisa recovery bagus, kemudian buka outlet dan dikenal. Jadi akhirnya jadi tujuan wisata kan waktu itu. Betul. Oh Benar, ya. jadi tujuan wisata. Oh jadi banyak yang datang dari luar Sulsel hanya untuk lihat Cokolisius. Ya. Wah, aneh. Gitu. Oke, Jadi kesempatan yang tidak dua kali. iya momentum. Oke, momentum. Oke, terkait ini bolu rempah. Nah, ini kan juga dia punya ciri khas yang berbeda dengan yang lain, dengan menu-menu yang lain. Itu idenya muncul dari mana tuh? Dari coklat tiba-tiba zigzag langsung ke bolu rempah. Dan ini bolunya juga unik ya rasanya. Iya, bolu rempah ya, bring back your memory ya. Iya. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi Cokolisius dengan tagline-nya Coklat dengan yang modern-modern. Cokolisius itu kan precious thing for a precious moment. Jadi hal yang berharga untuk momen yang berharga gitu. Iya. Jadi makanya segmennya itu moment cake memang ya. Cokolisius entah untuk gift atau Iya. untuk gift, untuk selebrasi diri sendiri iya. gitu. Jadi karena tagline-nya itu. Kalau bolu rempah kan bring back your memory. Makanya kemarin itu juga sempat ada yang bertanya kan, kenapa nggak digabung aja tokonya? Kenapa harus buka toko sendiri gitu? Buka toko sendiri? Kalau yang kami pelajari kan
kalau berdasarkan ilmu yang kami tahu, yang kami pahami, bahwa produk walaupun sama-sama pastry misalnya ya, sama-sama kue, tapi kan kita menyasar segmen yang berbeda ya, positioning yang berbeda untuk barang itu. Positioning. Jadi nggak bisa disatuin tokonya, karena seperti tadi tuh ngobrol di luar kan, kalau nyebut brand A misalnya, itu ingatnya roti, nyebut brand B misalnya ingatnya kue, nyebut brand C lain lagi ingatnya, gitu. Itu sih, jadi dipisah. Terus kenapa bolu rampak? Iya, resepnya itu dari turun-temurun atau gimana? Enggak. Sebenarnya resep itu ya, kalau banyak yang beranggapan bahwa membuka usaha itu tergantung dari resep atau apa. Sebenarnya bukan tentang resep sih. Resep itu di internet banyak sekali. Jadi kita bisa belajar dari siapa aja kalau cuman untuk develop produk ya. Jadi itu udah satu kesatuan. Produknya pasti harus enak. Itu udah nilai ya, udah nilai dasar. Produk harus enak. Tapi ada yang lebih dari sekedar produk yang enak. Selain produk yang enak, sistem operasional yang pastinya harus profesional ya. Terus marketingnya, terus kegiatan sellingnya seperti apa. Jadi lebih kepada paketan ya. Belum develop timnya gitu. Jadi bukan tentang, kalau di saya ya, produk itu penting, bukan tidak penting. Penting karena kan pada akhirnya produk itu yang akan dimakan dan dinikmati. Karena kita kan produk, jadi memang dimakan ya, bukan jasa. Jadi pada akhirnya at the end orang yang akan mencicipi. Tapi proses sampai orang akhirnya mau membeli kan itu yang harus lebih dikawal. Mungkin itu yang tidak semua orang punya kali Dok ya. Sehingga dia stuck di, misalkan di penjualan online. Nah, sistem operasi dan marketing. Wah, menarik sekali perbincangan tadi nih Dok. Terus Dok, ya saya dengar juga. Saya masih dipanggil dokter aja nih, aduh. Nggak apa-apa. Jadi saya lebih senang mungkin. Gimana Pak? Saya dengar dari dari teman, katanya suami juga kan entrepreneur juga, pengusaha buka kuliner juga. Nah, itu gimana? Apakah ada suami membantu membangun ini atau gimana? Atau masing-masing ceritanya? Gitu ya? Iya. Sebenarnya gini, kalau dibilang membantu ya pasti membantu, karena kan saya butuh dukungan dari orang tua, dari suami, dari anak untuk bisa terus mengembangkan apa yang ada di luar rumah ya. Jadi dukungan dari beliau pastinya saya butuhkan. Cuman kalau untuk menjalankan, memang karena jenis bisnisnya kami berbeda. Kalau beliau kan lebih ke kuliner ya, jadi ke restoran. Jadi organisasinya juga kan dipisah. Jadi sendiri-sendiri. Cuman pada akhirnya ya diskusinya tetap pasti. Saya dapat secara manajerial masing-masing. Saya dapat insight juga dari beliau gitu. Karena kan secara keilmuan kan dia lebih duluan ya. Lebih duluan. Jadi pastinya insight-nya dari beliau Masya Allah sekali gitu. Tadinya kami rencana mengundang pasangan sama dengan Bapak. Tapi duluan kami undang Dr. Vika. Waktu kami undang ini siapa? Asbar dari Kingfish. Kan beliau sama-sama dengan dia sampaikan. So ya, next time kita undang Bapak. Oke Dok. Nah, ke depan nih, sebelum ke depan, ke belakang dulu. Sekarang ini kan pandemi. Kalau bisnis kuliner, apalagi yang punya outlet, banyak yang istirahat, bahkan ada yang close, tutup dulu sementara, tunggu sampai pandemi. Nah, Chocolicious dan Bolu Rempah kan itu tetap jalan. Itu ada tips khusus nggak, atau ada gimana? Apakah ada cara khusus nih supaya tetap go on, bisa menjadi referensi juga? Cara khususnya yang pertama pasti berdoa ya sama Allah. Pasti berdoa, itu udah pasti. Karena kan pembeli itu yang menggerakkan adalah Allah ya, untuk mereka datang melakukan transaksi ke kami, itu Allah yang menggerakkan. Cuman waktu saya pas pandemi itu prinsipnya kayak gini.
sebenarnya pandemi itu kan kita lomba bertahan ya, lomba Iya, bertahan lomba hidup gitu. Bertahan hidup baik diri kita ya, bertahan hidup karena kan waktu itu nggak ada yang bisa menebak kan Iya, pandeminya ini pandemi berakhirnya sampai berapa lama kapan ini pun ya, masih sampai kabur saat ini ini, pun nggak iya. jelas kan, Iya. ini belum selesai sebenarnya, kita masih maskeran Masih kan kayak maskeran. gini. Jadi waktu itu prinsipnya gini, pokoknya ya bisnis itu kan bisnis itu kalau saya bukan tujuan ya, bisnis itu perjalanan. Iya. Bisnis itu Bisnis bukan tujuan, perjalanan. bisnis itu perjalanan. Perjalanan yang panjang ya. Iya. Bahkan kan kita pengennya juga kalaupun kita udah nggak ada di dunia ini, bisnis ini Masih harus tetap tetap jalan jalan, gitu. Jadi bukan, saya nggak pernah merasa saya sedang mengejar sesuatu gitu. Ya ini perjalanan, dan perjalanan itu pasti kan butuh energi ya. Iya. Karena ini tentang siapa yang bertahan lebih lama di dalam perjalanan ini. Jadi waktu itu sesimpel itu aja sih sebenarnya. Saya nggak pernah berpikiran bahwa tentang mindset mungkin ya waktu itu. Ya kalaupun terus terang waktu awal itu sempat, saya ingat banget pandemi itu kan start bulan 3 ya. Iya, Maret. Bulan 3. Yang ngefek banget di kami itu pas yang bulan 3 itu, Maret, April, Mei. Waktu itu kan benar-benar orang terkurung di rumahnya, nggak keluar kan. Jalanan sepi. Jalanan sepi. Terus mau delivery juga takut. Iya, mereka iya. takut Mereka karena jangan sampai kuenya mengandung virus corona kan. Waktu itu semua orang takut berbelanja kan. Jadi lebih pilih masak di rumah sendiri-sendiri. Jadi waktu 3 bulan awal itu yang waktu orang masih panas-panasnya itu kan ngeri. Ngeri dalam artian ngeri karena omset benar-benar jek gitu. Nah, disitulah pentingnya building tim ya. Jadi gimana caranya kita dengan tim itu terbuka. Kondisinya sebenarnya seperti apa. Jalan keluarnya kita cari sama-sama. Intinya kan kita pengen tetap sama-sama ya. Kita pengen tetap sama-sama. Ibaratnya berdansa dengan dalam badai itu kan. Jadi diikutin aja keadaannya. Jadi karena mindset itu mungkin yang dimiliki dari awal, nggak pernah ada kepikiran bahwa ini akan tutup, ini akan tutup. Maka beneran yang terjadi adalah yang seperti itu. Karena memang mindsetnya dari awal ini akan lewat, dan yang penting kita masih ada di situ. Jadi badai ini akan berlalu. Yang penting kita masih ada di situ. Dan setelah badai ini berlalu kita bisa cerita kalau waktu ada badai itu kita kayak gini. Jadi mindset sebenarnya. Kalau karyawan ada nggak di rumah? Alhamdulillah nggak ada, beneran. Alhamdulillah. Semoga bisa terus. Semoga terus ya. Amin. Jadi dan memang saya tidak pernah ada terpikir untuk merumahkan atau misalnya atau harus memilih misalnya yang mana yang diselamatkan. Memang maunya menyelamatkan semua mindset dari awal. Cuman kan pasti ada yang berkurang ya waktu itu. Cuman kan ada dana cadangan. Nah disitulah juga perusahaan open kalau ini yang kita pakai udah dana cadangan. Ya kalaupun dana cadangannya ini semoga nggak habis ya, masih bisa, kalian masih bisa tetap bertahan. Kita usahakan yang terbaik. Jadi perusahaan juga di situ nggak boleh egois bahwa ya udahlah, karena kan mereka itu sebenarnya infrastruktur. Oh ya, satu lagi yang diyakini, tim itu infrastruktur. Jadi infrastruktur turunnya rezeki kan dari atas. Jadi kalau infrastrukturnya kita rusak, maka rusaklah rezeki yang turun dari atas. Jadi disitulah kita sebagai sebuah tim ya, sebuah keluarga. Ya udah, yang penting kita kalau bahasanya makan nggak makan asal ngumpul ya. Tapi jangan nggak makan ya. Kita makan asal ngumpul. Gitu. Berarti karyawan penting banget ya. Kalau buat saya mereka itu family adalah, saya nggak pernah semoga Allah terus menjaga ya. Saya nggak pernah menganggap bahwa saya pimpinan. Mereka bawahan dan saya bisa seenaknya gitu sama mereka. Buat saya mereka itu benar-benar infrastruktur yang Allah kirimkan. Saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat, tapi karena ada orang hebat di belakang saya yang mensupport sehingga kita bisa maju sama-sama kayak gini. Wah, mantap sekali. Dok, sorry saya panggil dokter lagi. Setelah pandemi ini kan orang pada siap-siap. Nah, kira-kira Coklisius Bolu Rempah setelah pandemi ini apa yang akan dibuat secepat mungkin? Apakah tambah outlet atau gimana nih?
Ya pasti tetap berkarya buat Indonesia. Kalau apa yang dibuat ya biarinlah jadi rahasia kami dulu sampai benar-benar sampai benar-benar udah terjadi ya. Tapi pastinya kalau ditanya apa yang mau diperbuat ya berkarya terus yang terbaik gitu. Oke. Nah, the last nih, Dok. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat entrepreneur, utamanya yang baru mulai, kemudian utamanya di bisnis kuliner. Mungkin ada pesan-pesan, silahkan, Dok. Pesan-pesannya jadi gini, belajar. Cuman itu aja sih. Karena memang bisa ada output karena ada input. Jadi yang kita lakukan sehari-hari, kalau buat saya sebagai entrepreneur, selain bekerja pasti maksimal, jadi mengatur dan sebagainya, ya sisihkan waktu untuk belajar. Karena kalau nggak ada yang masuk, maka kemampuannya akan begitu-begitu saja. Tidak berkembang. Jadi belajar pun itu buat saya bekerja. Jadi ada hari kayak kalau buat kami ya, buat tim gitu, buat leader-leadernya apalagi, ya memang yang harus saya selalu lakukan memotivasi agar mereka bisa terus semangat belajar. Karena kalau yang belajar cuma saya, maka yang akan capek mikir cuma saya kan. Harusnya kan kita bisa mikir sama-sama gitu. Jadi oh iya, terus jangan lupa, saya pernah baca satu tulisan dari Pak Armala ya, dalam sebuah usaha yang sukses sebenarnya di dalamnya itu banyak terdapat intrapreneur. Jadi pegawai atau tim ya, bukan pegawai, tim kita itu harusnya memiliki mindset entrepreneur. Kenapa? Kalau dia punya mindset entrepreneur itu kan take a risk ya. Terus nggak memikirkan dulu mau dapat apa, tapi memberi apa dulu. Jadi sebenarnya dalam sebuah organisasi yang hebat harusnya banyak mindset entrepreneur di dalamnya. Bukan cuma ownernya aja yang gitu. Oke, Dok, makasih banyak nih waktunya. Pagi-pagi kita dibuat sibuk. Masya Allah. Jam 10 ini. Mudah-mudahan tidak bosan hadir kalau kami undang lagi. Ya, insya Allah. Terima kasih juga sudah diundang bisa silaturahmi sama bapak-bapak di sini ya. Baik, teman-teman. Kami panggilnya sahabat UPEX. Karena mau panggil pembaca, ternyata kita juga di platform YouTube bisa ditonton dan di Spotify bisa didengarkan. Terima kasih kehadirannya, Dok. Untuk penghujung kami ingin menyampaikan kepada teman-teman yang menonton, silahkan di like, subscribe, dan di komen untuk di YouTube. Tapi Anda yang tidak menonton di YouTube bisa Anda dengarkan di Spotify, bisa Anda baca juga di koran kami secara langsung di Harian Bisnis Ujung Pandang Express. Demikian perbincangan kami. Terima kasih atas sukses ya, sama-sama sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dok. Oke deh.